Selamat malam. Komunitas Cinta Budaya ini mencoba untuk mengangkat budaya spiritual ya. Dulu kita pernah mengangkat tentang Sunda Wiwitan, kemudian juga Sabto Dharma juga pernah kita angkat. Nah ini kita coba mengangkat yang lebih lebih besar dan lebih mendasar ini Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Yang saya juga nggak tahu apakah kepercayaan kita dulu itu Sastro Jendro dulu atau Kapitayan, saya nggak tahu. Karena memang Kapitayan ini juga sangat tua gitu. Mungkin dianggap juga agama Jawa yang asli. Pertama kali Kapitayan. Terus kemudian saya mendapatkan beberapa catatan bahwa Kapitayan ini juga disarikan oleh raja-raja. Nah, dari raja-raja inilah yang akhirnya muncul yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat. Saya kira mungkin ada linknya. Gitu. Nah, kemudian juga Sastro Jendro ini ternyata sudah ditemukan dalam sastra Jawa kuno pada teks Utara Kanda ya, saya nggak tahu bacanya ya. Itu gubahan dari teks Utara Kanda berbahasa Sanskrit ya, Sanskerta. Itu ternyata sudah abad 10 itu ketemu tulisan itu di zaman Singosari ya, zaman Singasari. Nah, setelah itu salah satu pupuh dari Utara Kondo ini berisikan tentang Rahwanopati atau kelahiran Rahwana. Kemudian dibuka kisah tentang Raja Sumali dan yang akan mengawinkan putrinya yang berwajah raksesi yang bernama Dewi Kaikasi atau Dewi Sukesi itu. Nah itu cerita itu kemudian kita bisa ikutin di Lokopolo ya, di Lokopolo. Jadi saya hanya memberikan satu pengantar aja bahwa ternyata ajaran Sastro Jendro ini sudah ada dari sejak dulu, sudah zaman dulu ya. Kemudian juga pada zaman Majapahit itu pada tahun 1379 Masehi, kisah Rahwanopati ini juga digubah lagi oleh Empu Tantular menjadi Arjuna Wijaya, Kakawin Arjuna Wijaya. Lah ini mungkin Prof. Timbul juga pasti tahu ya, Kakawin Arjuna Wijaya ini. Saya kira pengantar saya nggak terlalu jauh-jauh karena saya sendiri bukannya seorang yang ahli. Memang saya menghayati dan menganut ya, tetapi tidak terlalu ahli di bidang yang sifatnya lebih ilmiah dan sejarah dan dari aspek sejarahnya. Ya, waktu saya serahkan ke Prof. Timbul. Monggo. Nggih, matur nuwun, salam rahayu, sedherek kula. Langkung rumiyin monggo bersama-sama kita berdoa untuk para pendahulu kita seperti Romo Daru yang memperkenalkan saya kepada Sastro Jendro itu, kemudian kepada Mbah Darno almarhum. Ya, semoga beliau-beliau ini dalam di sarga gitu, di swarga gitu. Nah, kalau boleh saya sharing pakai PowerPoint boleh enggak Pak ya? Monggo silahkan. Monggo silahkan. Kita beri judul santai saja, bincang-bincang Sastro Jendro. Kemudian sebenarnya bagaimana atau asal usul atau Sastro Jendro itu kalau kita kembali kepada sumber tertulis ya, di Serat Lokapala itu ada pupo yang salah satu kalimatnya ini pangruat barang sakalir. Ya ternyata Sastro Jendro ini untuk meruat, untuk memperbaiki semua hal yang ada di dunia, termasuk diri kita. Itu
ilmu sastro Jendro ini merupakan simbol-simbol dari yang masih liki manusia, sifat-sifat raksasa yang masih dimiliki manusia diruat menjadi manusia yang berbudi luhur. Boleh saya katakan bahwa pada masa sekarang ini banyak raksasa-raksasa itu, ya. Tapi manusia raksasa, manusia yang sifat-sifatnya itu seperti raksasa itu. Nah, melalui Sastro Jendro ini kita ingin meruat, ingin mengubah sifat-sifat itu menjadi sifat manusia dengan kesempurnaan akal budinya. Itu sejenak tentang Sastro Jendro. Nah, kalau kita teliti salah satu koleksi perpustakaan di Keraton Surakarta, yaitu di Sasono Toko, di sana ada sebentar. Nah, tak rubahnya saja. Ya, tentang koleksi keraton itu dari naskah 273 itu masih berbentuk prosa, ya, yang berisi teks kebatinan itu. Ya. Selanjutnya ada naskah Sastro Cetha. Ya, tuh. Naskah ini berbentuk puisi juga. Ya. Sastro Jendro itu ajaran yang mengandung kebenaran, keluhuran, keagungan akan kesempurnaan penilaian dan makna itu terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Sastro Jendro membuktikan bahwa orang Jawa memahami ajaran leluhurnya itu tidak secara tekstual dengan kitab-kitab suci, tetapi melalui seni budaya dan melalui sasmito alam. Kalau diurai Sastro Jendro Ayuningrat Pangruating Diyu, sastro serat atau ajaran. Sastro Jendro itu berarti ilmu tentang raja. Karena Jendro itu dari kata Indra, Indra yang berarti ratu itu. Dan Yuningrat mengandung makna rahayu ning jagat. Ya. Rat itu jagat. Berarti ini masalah kedamaian. Kemudian kata pangruating diyu, pangruating itu ruat, memuliakan atau mengubah dari yang buruk menjadi yang baik. Sedangkan diyu itu artinya raksasa. Itu sudah sebagai lambang keburukan, lambang kejahatan. Nah, secara harfiah, ya, raja di sini bukan raja, melainkan sifat yang harus dimiliki seorang manusia. Seorang manusia itu harus mampu menguasai hawa nafsu dan pancenderanya dari kejahatan. Nah, kita alami sendiri, mungkin Bapak Ibu semua gitu, bahwa pada masa yang modern ini sifat-sifat nafsu manusia yang ingin mengeruk keuntungan, ingin menangi dewe itu sudah mulai bermunculan. Jadi seorang raja harus mampu menolak atau mengubah keburukan itu menjadi kebaikan. Pengertiannya berarti
Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu ajaran kebijaksanaan dan kebajikan, ya. Agar manusia itu menjadi manusia yang penuh bijaksana dan penuh kebajikan. Ya. Ini harus dimiliki oleh kita manusia ini, ya. Yang di sekitar kita mungkin banyak hal-hal yang buruk, yang jahat. Kita harus mampu mengubah itu menjadi kemuliaan dunia gitu. Ilmu sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah ilmu puncak ilmu kejawen, ya. Karena di situ nanti berisi wejangan mantra sakti, ya, untuk keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan semua dunia maupun isinya, termasuk manusia itu. Keselamatan dari unsur-unsur kejahatan. Ini. Nah, wejangan atau mantra tersebut dapat digunakan untuk membangkitkan mula, yaitu saudara gaib kita. Kita ini masing-masing mempunyai saudara yang disebut dalam istilah bahasa Jawanya itu sulur papat, yang kemudian diikuti banyak saudara antar, ya, atau sukmo sejati. Ya, sehingga orang mendapat wejangan itu akan mendapat kesempurnaan nanti sambil jalan itu. Nah, di dalam serat Lokopolo, ya, ini ada satu bait di dalam tembang itu, Sastro Jendra Hayuningrat Pangruwating barang sakalir. Kapungkur sagung rarasan ingkang kawruh tan wonten malih. Jadi Sastro Jendra ini pertama itu untuk meruat semua hal yang jahat, yang jelek, ya. Suatu ilmu yang tidak ada di dunia. Kawengku sastro di pungkas-pungkasan yang kawruh. Nah, ini sudah akhir kawruh semua itulah. Dityo, diyu, rasekso, yang satu sining wonodri, isi dari dunia ini. Ya, lamun weruh maknane kang Sastro Jendra. Nah, kita berusaha untuk mengungkap makna Sastro Jendra itu apa bagi kehidupan sekarang. Jadi kita kita harus bercermin pada masa lalu, pada masa ini untuk merencanakan masa depan yang lebih baik gitu. Dengan pada pupuh berikutnya itu ada kalimat rinuat dening Bathara diruat oleh dewa ulehan sampurna patiniragi, agar pati itu kalau kita kembali, ya, mati meninggal semua itu dalam keadaan sempurna, ya. Atmane war lan manungso kang muslim nuwe, agar roh kita itu bersama-sama dengan arwah manusia yang terdahulu yang mempunyai kelebihan. Yen manungsa udani warlan dewa patinipun jawata kang minulya gitu. Sehingga ini perlu, ya, disampaikan. Nah, ini dari apa yang oleh Pak Prabu Sumali itu sebenarnya ini kembali kepada tadi disebutkan oleh Pak Tony itu di dalam Ramayana Jawa kuno, ya. Di Jawa itu Ramayana dikenal itu maghrib melalui buku
itu abad ke-9. Padahal abad-abad sebelumnya itu sudah ada gejala-gejala tentang Ramayana itu. Nah, pada abad 9 itu dibuktikan adanya kitab ya Ramayana Kuno, dan bukan lagi pada abad itu ada suatu bangunan suci ya, yang di dalamnya memuat relief gambar-gambar Ramayana itu, yaitu di Candi Prambanan. Bagaimana kita ketahui, Candi Prambanan itu candi kerajaan, candi pusat ya, yang memuat cerita Ramayana. Nah, maka Ramayana tentu saja menjadi pegangan masyarakat waktu itu karena dipatkan di induknya bangunan suci itu. Candi ini yang sering disebut Candi Loro Jonggrang itu candi yang telah diresmikan itu pada Wolung Gunung Sangwiku. Nah, Wolung Gunung Sangwiku itu Condrosengkolo. Artinya wolung itu wolu, gunung itu mempunyai makna 7, wiku juga 7. Nah, ini kemudian dibaca dari belakang 778 tahun Masehnya menjadi 856 Masehi. Jadi pada tahun itu setidak-tidaknya Ramayana itu sudah meresap di semua hati kawula pada masa itu. Loh. Yang kita cari makna dan manfaat Sastro Jendro itu, pertama itu roh sampurnaning murid. Ilmu atau ajaran tentang bagaimana hidup itu bisa sempurna, yaitu benjing ing hari loko. Besok ketika hari akhir kita sudah bersatu pada yang kuasa dewa, mulanira kembali ke asal mula. Juga menunggal ring dating Gusti, menyatu, menunggal menjadi satu dengan antara kawula dan Gustinya itu. Sedangkan yang kedua itu bisa dimaknai juga kawruh kang sampurnaning pati. Kita itu sekarang urip, tapi pada suatu saat nantinya akan memasuki dunia pati itu, mati itu. Dan mati itu kita perlu pati yang sempurna, ya. Meninggal yang sempurna, yaitu menyatu dengan yang maha suci. Segala dosa dan kesalahan diampuni. Gitu. Nah, yang ketiga, Sastro Jendro itu juga boleh dikatakan sebagai roh panunggalan. Ya. Panunggalan itu manunggal menjadi satu, yaitu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula itu kita semua, Gusti itu Gusti kang akarya jagat. Berarti menyatu dengan yang Maha Esa untuk mencapai kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu jangan hanya dicari ketika hidup di dunia ini, tapi nanti ketika mati kita juga perlu mencari kesempurnaan itu. Itu oleh karena lekas atau lakunya itu juga harus suci, ya. Welas asih mring sesami itu artinya kepada sesama itu saling menaruh belas kasihan, peduli dan adil. Nah, dengan demikian apa yang disarikan di dalam Sastro Jendro itu kan ajaran yang sangat-sangat bagus sekali. Bukan saja ini hanya berlaku ketika zaman
Ramayana saja, ya, zaman abad ke-9. Tapi sampai sekarang dalam abad modern itu hal-hal ini harus kita cari, kita upayakan. Nah, ajaran Sastro Jendro itu juga mengajarkan tentang jagat gede dan jagat cilik, ya, makrokosmos dan mikrokosmos. Jagat gede itu mengenai ajaran hubungan manusia dengan yang lain, dengan alam yang ada di luar manusia itu sendiri. Jagat kecil adalah manusia dengan sistem-sistem dirinya sendiri yang saling bergerak tanpa adanya kesadaran atau perintah dari kita sendiri. Sehingga menyatunya makrokosmos dan mikrokosmos itu kan menjadi keadaan yang sangat-sangat didambakan. Kita itu sebagai manusia kan sudah melambangkan makrokosmos, kosmos yang kecil. Apa yang ada di jagat itu terdapat di dalam tubuh kita, manusia itu. Air ada tubuh kita. Kemudian tanah ada di tubuh kita. Dan seterusnya. Tuh. Nah, menurut ilmuwan salah satunya itu Setyo Hadjar Dewantoro mengatakan bahwa Sastro Jendro itu penting pada abad 21. Nah, sekarang pada abad 23 ini penting sekali bahwa pembahasan ilmu Sastro Jendro harus diungkap kembali. Meskipun ini kita mengatakan zaman modern, oke, zaman modern, adanya zaman modern yang sekarang itu kelanjutan dari zaman yang lampau. Maka apa yang sudah ada di dalam piwulang ajaran masa lampau oleh para leluhur itu sekarang harus diungkap kembali sebagai bagian dari jati diri Nusantara, ya. Jati diri Nusantara, dan bukan hanya Jawa, ya. Ini jati diri Nusantara. Jadi kita meskipun Sastro Jendro tadi asalnya dari naskah di Jawa, tapi itu isinya bukan untuk Jawa saja, tapi untuk Nusantara. Tuh. Fungsi Sastro Jendro itu untuk merawat peradaban. Peradaban kita Nusantara ini yang telah dibangun lama sejak masa-masa nenek moyang gitu di tanah air tercinta ini, jangan sampai ada lagi perpecahan. Serta jangan sampai kita itu di abad modern ini melupakan adat istiadat di mana kita berasal. Itu kalau kita pelajari betul-betul. Ya. Peradaban Nusantara belum sirna. Nusantara beserta adat istiadatnya yang meskipun berbeda-beda, itu masing-masing dapat menyelaraskan kaki untuk maju bersama. Kita itu berbeda sudah jelas seperti dinyatakan di dalam Sutasoma itu, ya. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa itu kan. Itu. Nah, pengertiannya bahwa Sastro Jendro adalah arah kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk mengubah keburukan menjadi kemuliaan dunia dan akhirat. Ini pengertiannya, tujuannya gitu. Boleh dikatakan ilmu Sastro Jendro itu ilmu ma'rifat yang telah tingkat lanjut
dan menekankan amar ma'ruf nahi mungkar. Mari mencari kebaikan, membuang yang mungkar, membuang kejahatan itu. Agar sifat kita sebagai pemimpin, kita kan masing-masing ini pemimpin di rumah tangganya sendiri, pemimpin di wilayahnya, semua pemimpin dengan amanah mau berkorban demi kepentingan yang dipimpin. Alangkah indahnya kalau para pemimpin itu memahami ini betul-betul gitu ya. Itu yang kita dambakan itu. Nah, maknanya tadi Sastro Jendro itu ngilmu wading bumi kang sinengker yang jagat pratingkah. Artinya ilmu atau ajaran dunia wadining bumi, rahasia dunia yang sinengker, yang dirahasiakan ya, atau berasal dari yang Maha Kuasa, yang jagat itu tadi. Kemudian juga tadi sudah saya katakan, Sastro Jendro itu pangruwating barang sakalir, semua barang ya, bisa diruat pakai Sastro Jendro. Artinya dapat membebaskan dan menyelamatkan segala sesuatu. Itu. Maka tidak ilmu pengetahuan lain lagi yang dapat dicapai oleh manusia. Kalau sudah ini kita sudah meruat diri, maka Allah tan wonten malih tidak ada lagi ilmu pengetahuan itu yang sejajar ini, dan juga disebut pungkas-pungkasan yang kawruh, ujung dari segala ilmu pengetahuan atau setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia. Sastrodi artinya sastro yang adiluhung, ilmu yang luhur. Nah, ini makna Sastro Jendro. Nah, melalui ilmu Sastro Jendro, maka simbol-simbol keburukan ya, yang dimiliki oleh raksasa ya, atau manusia yang menjadi raksasa, berwatak raksasa, manusia yang pura-pura menjadi raksasa ya, akan diubah menjadi sifat manusia yang berbudi luhur. Nanti di dalam kelahiran Rawana dan saudaranya itu yang menjadi gambaran kita nanti ya. Karena melalui sifat manusia ini kesempurnaan akal budi dan daya kerohanian makhluk ciptaan Tuhan dapat diwujudkan ya. Diceritakan bahwa ini di dalam Serat Lokopolo tadi itu sudah dikatakan oleh Pak Tony itu di dalam Ramayana bagian Uttarakanda gitu. Karena kitab Ramayana itu berisi dari kanda-kanda itu, bab-bab itu, buku-buku itu. Nah, pada terakhir Uttarakanda itu dimasukkan ini bahwa Begawan Wisrawa itu atas nama putranya, yakni raja muda dari kerajaan Lokapala bernama Prabu Donorojo, karena belum mempunyai permaisuri, terus akan berusaha untuk melamar, ya, yaitu Dewi Sukesi, putri Prabu Sumali, Raja Lengka itu. Akan tetapi Prabu Danaraja minta pada ayahnya Begawan Wisrawa ya, untuk menyampaikan itu. Karena apa? Karena Dewi Sukesi sendiri sudah bersumpah bersedia dipersunting pria siapa saja
asal mampu menguraikan isi Sastro Jendro Hayuningrat. Sudah siapa saja, bukan hanya Prabu Donorojo, bukan siapa-siapa saja, semua nanti yang mampu. Ternyata Begawan Wisrowo telah menghadap pada Prabu Sumali itu menyampaikan maksudnya, dan Prabu Sumali menyampaikan bahwa putrinya itu hanya mau dipersunting siapa yang mampu menguraikan tentang Sastro Jendro Hayuningrat. Ternyata Begawan Wisrowo mampu menguraikan ajaran Sastro Jendro, sehingga dia berkawin dengan Dewi Sukesi loh, mestinya harus demikian kan. Nah, karena ajaran ketika Begawan Wisrowo menyampaikan ke Dewi Sukesi itu di tempat yang khusus, ya. Tiada seorang pun yang mengetahui, karena itu ajaran rahasia. Itu. Tetapi di tempat yang khusus, hanya berdua, di tempat yang gelap, itu kalau dalam mengatakan jroning pepeten ono titik-titik gitu lah. Ya itu. Akhirnya Begawan Wisrowo itu karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, ya. Sampai Begawan Wisrowo lupa tugas pokoknya itu. Dia itu sebagai duta anaknya. Akan tetapi terus malah jatuh cinta kepada Dewi Sukesi. Nah, akhirnya terus lama-kelamaan telah jadi suami istri. Dewi Sukesi pertama kali melahirkan Rawana itu, yang di dalam kitab Lokapala itu dikatakan melahirkan darah segunung keluar dari rahim. Kemudian diberi nama Rahwono, rah darah. Itu menurut versi kalangan. Padahal namanya Rawana dari sudah ada gitu. Dan menyertai kelahiran pertama ini keluar wujud kuku, Naka, Noko, ya, yang akhirnya menjadi raksasi yang dikenal dengan nama Sarpo Kenoko. Sarpo Kenoko yang menurut versi pedalangan yang mempunyai kuku yang sangat-sangat berbisa ini, seperti sarpo. Siapa dia itu? Sebenarnya itu sudah ditakdirkan sebagai lambang wanita yang tidak puas dan berjiwa angkara, penuh dengan angkara. Itu Sarpo Kenoko. Nah, setelah sekian lama, akhirnya Wisrowo mohon ampunan tuh. Namun telah lahir lagi anaknya, Dewi Sukesi hamil kembali, melahirkan raksasa lagi. Tetapi wujudnya, wataknya sudah berbudi luhur. Wujud masih raksasa, tapi wataknya sudah watak luhur, yaitu yang namanya Kumbakarna. Di dalam Ramayana kan Kumbakarna itulah yang mau berperang untuk mengalahkan Rama dengan pasukan keranya itu. Itu bukan membela kakaknya Rawana, tetapi membela negerinya diinjak-injak oleh musuh ini. Itu watak yang maju perang karena membela negeri, bukan membela kakaknya itu. Nah, terus lama-lama lahir lagi
Ya, Dewi Sukesi melahirkan terakhir bayi yang berwujud manusia yang kemudian diberi nama Gunawan Wibisono. Nah, dengan adiknya ini yang ragil ini, Gunawan Wibisono, akhirnya mampu menegakkan kebenaran di bumi Langkau itu. Karena Wibisono tidak mau membela kakaknya Rawono yang angkara murka itu. Maka dia terus berpihak kepada Rama. Rama itu musuhnya Rawana. Toh Wibisono adiknya Rawana itu membela Rama, yaitu membela kebenaran. Nah, di dalam pewayangan sampai sekarang di dunia masyarakat kita, Gunawan Wibisono itu menjadi simbol kebenaran, ya, bagaikan mutiara yang tersimpan dalam lumpur, akan tetapi tetap bersinar kemuliaannya. Itu. Nah, kemudian sekarang kalau diumpamakan, ya, Begawan Wisrowo yang punya anak-anak yang semakin lama semakin sempurna loh. Dari yang pertama kuasanya raksasa betul, Rawono, terus Kumbakarna masih raksasa, terus Sarpakenaka, terus akhirnya manusia. Itu merupakan simbol ilmu yang sekarang itu harus melalui 4 tahapan: syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. 1 syariat, 2 tarikat, 3 hakikat, dan 4 makrifat. Maknanya syariat dalam falsafah Jawa itu, syariat mempunyai makna sama dengan sembah rogo. Fisik, hanya fisiknya yang nyembah itu fisik. Kalau yang 2 tarikat itu dalam falsafah Jawa itu maknanya sembah kalbu. Kalbu itu hati. Bukan hanya rogo, tapi hatinya mulai nyembah. Dan yang ketiga itu sembah jiwa atau roh. Dan terakhir, makrifat mempunyai tataran yang tertinggi, yakni sembah rasa atau sir. Gitu. Nah, berarti dengan ilmu sastra Cendra itu, kita tahapnya sudah ke tahap makrifat misalnya. Namun di dalam perjalanannya melalui tahap-tahap itu, ya, atau dilambangkan dengan melalui tahap-tahap kelahiran sebelum Wibisana itu melalui Rawono dulu, melalui Kumbakarna, melalui Sarpakenaka, dan akhirnya baru Wibisana. Tuh. Nah, Dasamuka itu artinya kan bermuka 10, ya, raksasa. Nah, kalau kita amati, kalau Bapak Ibu sempat mengunjungi Candi Prambanan, di candi yang tengah terbesar itu, dia digambarkan mukanya itu banyak memang. Itu abad 9 sudah menggambarkan Dasamuka itu bermuka 10 dasa itu. Ya. Ini merupakan perangai jahat. Ya. Muka 10, bengis, angkara. Ya. Ini simbol dari nafsu yang ada pada tubuh kita. Nafsu amarah. Saya kira kita itu masih punya sifat-sifat nafsu amarah. Ya. Meskipun kita kadarnya berbeda-beda, tapi harapan kita melalui belajar, melalui sastra Cendra itu, nafsu amarah kita akan berkurang. Gitu.
Sedangkan yang Kumbakarna itu, Kumbakarna, mempunyai karakter raksasa, tapi bodoh. Meskipun bodoh, setia, namun memiliki sifat pemarah, jadi masih pemarah. Tetapi karakter kesetiaannya membawanya pada watak kesatria, wataknya itu. Kalau wujudnya raksasa, tapi wataknya dah kesatria. Karena terbukti bahwa dia itu tidak setuju dengan sifat kakaknya itu Dasamuka. Nah, Kumbakarna menjadi lambang nafsu lawama. Dipentingkan kan hanya perut saja. Maka di dalam Kumbakarna cerita wayangan itu, ketika Alengka itu sudah diserang oleh Rama, Kumbakarna itu sedang bertapa tidur. Akhirnya dibangunkan untuk membela itu Alengka, tapi Kumbakarna nggak mau, ditarik apa sampai akhirnya Rawana memberikan minta apa saya ya minta tumpeng 1000 tumpeng. Nah, ini kan menggambarkan nafsu lawamahnya loh. Tumpeng itu dimakan semua lengkap, lauk pauknya dimakan semua. Terus setelah itu Rawana baru, loh kamu sudah makan penghasilan negara Alengka, sekarang baktinya di mana? Kumbakarna nggak mau, karena negaranya dalam kondisi rajanya itu salah, maka semua makanan yang telah dimakan, dimasukkan dalam perut, dimuntahkan semua, wujud semua. Tuh. Sedangkan Sarpakenaka itu raksasa setengah manusia, memiliki karakter suka pada segala sesuatu yang enak-enak. Rasa benarnya masih sangat besar. Saya itu paling benar. Tuh. Tetapi ya sakti dan suka bertapa. Nah, itu menjadi lambang nafsu supia. Sedangkan Gunawan Wibisana yang manusia seutuhnya itu sebagai anak bungsu yang mempunyai sifat yang sangat-sangat berbeda dengan semua kakak-kakaknya. Dia meninggalkan saudara-saudaranya yang dianggap salah dan hanya mengabdi kepada Romo. Padahal Romo itu musuh kakaknya. Tapi Wibisana mengabdi pada Romo untuk membela kebenaran. Ia menjadi perlambang dari nafsu mutmainah. Nah, Satrowendra itu akan meruat yang kita semua yang masih mementingkan nafsu amarahnya, ya, terus akan menjadi manusia yang seperti Wibisana itu, manusia yang utuh, ya, membela kebenaran, menjadi lambang dari nafsu. Sekarang kan banyak manusia-manusia yang belum membela benar. Benar menurut ukuran mereka sendiri-sendiri. Ya gitu. Ya. Maka yang terakhir untuk bahan diskusi inilah ya, tentang Satrowendra matur nuwun, itu Begawan Wisrawa sedang mengajarkan ilmu Satrowendra kepada Dewi Sukesti. Matur nuwun Pak Tony, sekedar untuk sharing saja. Monggo saya kembalikan. Nggih, matur nuwun Prof, matur nuwun. Jadi penggambarannya memang berkaitan dengan kisah-kisah
pewayangan yang cukup ini ya, cukup menggambarkan watak-watak Iya. nafsu dan sebagainya. Ya. Jadi sebetulnya secara garis besar memang Wisrowo sama Sukesi ini kan menghasilkan anak yang sebanyak 4 orang itu yang merupakan satu lambang ya, lambang Ya. dari apa yang ada di unsur tubuh kita ya. Iya. Ada Iya. ada aura merah, ada aura putih, ada aura kuning, ada aura hitam, yang mana Oh, diwakili oleh itu Kumbakarna, iya. kemudian Sarwokenoko, kemudian Rahwono ya. Jadi sangat jelas sebetulnya Sastro Jendro itu sudah ada di dalam satu rangkuman pengertian dalam pewayangan.